eh, padi Mekongga ini ada 3 keunggulan yang dimiliki varietas padi Mekongga, sehingga layak untuk dibudidayakan. Di antaranya padi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke, sahabat Inspirasi Petani, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan informasi yang cukup penting ya. Terkhususnya untuk para petani Indonesia yang akan menanam varietas padi Mekongga. Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan informasi terkait kekurangan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh padi Mekongga itu sendiri. Dan terus disimak ya, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe. Oke, sebelum kita lebih jauh mengenal tentang varietas Mekongga, maka mungkin sebaiknya saya akan menyampaikan secara sederhana dulu ya tentang jenis padi varietas Mekongga itu sendiri. Oke, sahabat Inspirasi Petani, varietas padi Mekongga memang sudah tidak asing lagi ya bagi para petani Indonesia. Mungkin bisa diibaratkan bahwa padi Mekongga dan padi Ciherang adalah varietas padi sejuta umat bagi petani Indonesia. Nah, karena apa? Mungkin salah satu keunggulannya ya, terutama padi Mekongga yang sudah teruji di seluruh pelosok negeri kita. Nah, kehadiran varietas padi Mekongga yang sudah hampir 15 tahun ini ya, tentunya masih bisa bertahan dari gempuran varietas padi unggul baru yang tentunya semakin banyak. Nah, belum lagi serbuan padi galur lokal yang juga tidak kalah banyaknya, cukup luar biasa ya. Namun meski diserbu oleh berbagai macam varietas dari baik dari galur lokal maupun varietas-varietas unggul baru, padi Mekongga mempunyai tempat tersendiri ya di hati para petani Indonesia. Jadi tidak heran sampai saat ini padi dari golongan cere ini masih kuat bertahan dan menjadi primadona untuk petani Indonesia. Nah, untuk deskripsi padi Mekongga, varietas padi Mekongga ini adalah hasil dari persilangan padi IR64 dan padi galur A2970 yang berasal dari Arkansas, Amerika pada tahun 2003. Nah, berikut ini Inspirasi Petani akan menguraikan tentang deskripsi padi Mekongga menurut BBB Padi Indonesia. Nah, varietas padi Mekongga ini termasuk dari golongan cere ya. Bentuk tanamannya tegak, daun bendera itu tegak. Untuk tinggi tanaman itu berkisar 106 cm. Untuk tekstur nasinya itu pulen. Untuk kadar amilosa dari berasnya itu berkisar 23%. Dan untuk umur tanaman ya itu berkisar 125 hari setelah tanam. Sedangkan untuk potensi hasil dari varietas Mekongga ini itu berkisar 8,4 ton per hektar. Dan sedangkan untuk rata-rata hasil untuk per hektarnya itu berkisar 6 ton per hektar. Nah, ternyata padi varietas Mekongga ini memiliki 2 jenis varietas ya. Yang saat ini sangat banyak dicari oleh para petani Indonesia. Kedua varietas ini yakni yang pertama adalah varietas padi Mekongga Super dan yang kedua adalah varietas padi Mekongga Jumbo. Berdasarkan deskripsinya, padi Mekongga Super ini adalah
padi Mekongga dengan potensi hasil yang lebih tinggi dari varietas aslinya, yakni berkisar 9 ton per hektarnya. Dan dinamakan super karena masa tanam yang lebih pendek 15 hari dari tanaman Mekongga yang biasanya. Sedangkan untuk padi Mekongga jumbo ini mempunyai ciri pada bulir-bulir padi yang lebih besar ya. Selain itu juga padi Mekongga jumbo ini memiliki masa tanam lebih singkat 10 hari dari varietas indukannya atau jenis Mekongga biasa. Nah, tentunya banyak para petani Indonesia akan menanyakan bagaimana sih cara perawatan dan pemupukan padi Mekongga ini. Nah, dalam membudidayakan padi Mekongga itu sebaiknya dilakukan pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Nah, karena pada ketinggian tersebut padi Mekongga bisa tumbuh dengan optimal. Nah, dari uji coba penanaman di daerah ketinggian 500 mdpl ini, hasil padi Mekongga bisa mencapai 8 ton lebih ya per hektarnya. Ini lebih tinggi daripada padi varietas IR64, Cigulis dan Cibogo. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal tentunya petani harus melakukan cara pemupukan padi Mekongga ini dengan secara ideal pula. Nah, pemupukan yang ideal ini yakni petani harus menghitung waktu pemupukannya, terutama kapan kita harus memupuk dan berapa dosis yang kita gunakan dan pupuk apa yang kita gunakan. Tentunya pemupukan ini harus berimbang ya antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Dan sedangkan apa sih tujuannya dalam pemupukan organik untuk padi Mekongga ini? Ya, tentunya agar tingkat kejenuhan tanah tetap terjaga. Sedangkan tujuan dari pemupukan secara anorganik itu untuk mempercepat pertumbuhan padi. Dan begitulah cara pemupukan padi Mekongga. Dan tentunya dengan perawatan yang tepat dan pemupukan yang ideal, maka tidak mustahil lah potensi padi Mekongga itu akan meningkat. Tentunya jika dibarengi dengan perawatan yang cukup maksimal. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan lebih detail ya tentang keunggulan apa saja yang dimiliki oleh padi Mekongga. Nah, dalam padi Mekongga ini ada 3 keunggulan yang dimiliki varietas padi Mekongga sehingga layak untuk dibudidayakan. Di antaranya padi ini agak tahan terhadap serangan hama wereng biotipe 2 dan 3 dan serta tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 4. Nah, selain itu keunggulan padi Mekongga terletak pada harga gabah padi Mekongga yang relatif stabil ya, karena rendemen gabah ini cukup tinggi ketika digiling menjadi beras. Nah, hal lain yang menjadi keunggulan dari varietas padi Mekongga ini adalah tekstur nasi yang pulen. Sungguh enak ya dikonsumsi. Tekstur nasi seperti ini banyak diminati terutama di Pulau Jawa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keunggulan atau kelebihan padi varietas Mekongga itu sendiri. Dan saat ini saya akan memberitahukan apa saja yang menjadi kekurangan atau kelemahan yang dimiliki padi jenis Mekongga ini. Nah, karena sudah lebih dari 10 tahun beredar ya, varietas padi Mekongga ini sudah mulai melemah ya untuk daya tahannya terhadap serangan hama ataupun penyakit. Ini pun berlaku pada varietas padi lainnya, bukan hanya Mekongga ya. Dan selain itu, kelemahan padi Mekongga terletak pada batang pohon padi yang mudah roboh ya, apalagi memasuki musim penghujan, serta jumlah anakan padi Mekongga ini cenderung sedikit. Dan itu mungkin saja ya kelemahan dari jenis padi varietas Mekongga. Nah, itulah penjelasan secara detail baik secara keunggulan maupun kelemahan dari varietas Mekongga itu sendiri.
Semoga apa yang disampaikan oleh Inspirasi Petani dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia yang tentunya yang akan menanam jenis Varietas Mekongga pada tahun ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.